Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya? Pada sehat, Mbok? Padang? Alhamdulillah, anggar pada sehat. Matur suwun ya. Semua teman-teman yang sudah mendukung kanal Suara Kaki Lima, saya kembali lagi ucapkan banyak terima kasih. Udah banyak yang share, ada juga yang komen-komen, ada juga yang ngelek-ngelek, ada juga yang apa ya, mau hater juga nggak apa-apa. Ya kan nggak apa-apa ya, karena kita kan bernarasi sejauh itu tidak apa namanya, sejauh itu hanya bentuk analisa yang bisa jadi salah, bisa jadi benar, dan bisa sepakat, bisa juga tidak sepakat. Oke, ini apa namanya, menjadi kekayaan berpikir bangsa Indonesia. Mungkin kayak gitu, mungkin gitu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih dulu ya, terima kasih lah, terima kasih, semoga semuanya pada sehat, pada banyak uangnya, pada lancar rezekinya, pada apalagi mudah segala urusannya, anaknya soleh-soleh, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video mengulas ini ya, eh, agenda-agenda PWI LS. Saya agak tertarik ini ya, walaupun saya bukan bukan PWI gitu, tapi saya tertarik lah gitu. Saya beberapa kali mengikuti agenda-agendanya yang di media sosial, tapi karena kan kita nggak tahu ya. Eh, yang saya ketahui ya, sejauh yang saya ketahui bahwa PWI ini sebenarnya yang mendirikan orang-orang NU ya, orang-orang Banser. Hanya saja secara kepengurusan, secara struktural ini kok tidak diakui oleh NU sendiri gitu kan, tidak diakui. Tapi mungkin bagi para pendirinya nggak penting lah, yang penting kita tetap berjuang, mungkin begitu mungkin. Kemudian teman-teman ya, ini ada beberapa kejadian, agenda yang dilakukan oleh PWI itu, ada makam yang membongkar makam-makam palsu ya, membongkar makam-makam palsu, karena tentunya adanya makam-makam ini adalah meresahkan, karena kalau dibiarkan suatu saat anak cucu kita itu nggak tahu tentang makam itu, kemudian diyakini bahwa makam itu benar adanya, sehingga bisa membelokkan sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Menurut saya seperti itu sih. Ya menurut saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh PWI, yang mungkin agendanya adalah meluruskan sejarah bangsa Indonesia dan sejarah Wali Songo, mungkin seperti itu gitu. Karena dari beberapa narasi-narasi yang ada di video-video yang beredar di media sosial itu, bahwa ada yang menyebutkan Wali Songo itu berasal dari Duriah tertentu, dari kaum Ba'alawi gitu kan. Nah, yang kemudian ini kan sebagian orang nggak terima, Duriahnya Wali Songo itu nggak terima. Nggak terima sehingga membentuk organisasi ini gitu kan. Di antara makam-makam yang dibongkar itu, yang saya baca di Detikcom itu, ada yang di Mojokerto itu ya, ada 13 makam yang ternyata itu makam palsu. Yang saya aneh itu kan, yang saya aneh itu, orang-orang ini membuat makam-makam palsu itu di pemakamannya leluhur-leluhur yang dikeramatkan gitu. Itu yang saya aneh gitu. Coba kalau seandainya dia bikin makam sendiri lah di rumahnya, dekat samping rumahnya gitu, menurut saya gitu. Wah ini makam mbah kami gitu. Saya kira nggak ada masalah, mungkin ya, mungkin tidak ada masalah tuh. Atau seperti apa. Cuma ini masalahnya, ini makam ini dibuat di lingkungannya makam-makam yang sudah ada, yang sebelumnya sudah ada, dan itu pemakaman yang dikeramatkan oleh orang orang tersebut. Pemakaman maksudnya dikeramatkan oleh orang-orang di lingkungan itu, di desa itu, mungkin makam leluhurnya atau orang-orang yang sudah berjuang di daerah itu. Kemudian orang-orang ini membuat makam di sekitar itu, gitu. Kebanyakan kan kayak gitu ya orang-orangnya. Saya juga heran. Karena mungkin ya kepentingannya itu supaya nanti ikut, karena ini kan makam sebelumnya udah masyhur toh, sebelumnya udah masyhur, dikeramatkan oleh orang, kemudian dibangunlah makam palsu itu, yang nanti suatu saat akan di-framing bahwa makam ini adalah makam
seorang wali dari keluarga Ba'alawi misalnya, kemudian bahwa ini adalah wali yang dulunya adalah pejuang bla bla bla. Kemudian nanti banyak diziarahi juga makam-makam ini dan seterusnya gitu mungkin. Nah, itu diantaranya. Kemudian ada juga makam yang di mana? Di Ngawi ya. Di Ngawi itu dibongkar juga. Kemudian yang di Banjarmasin itu, iya di Kalsel itu kalau tidak salah di Banjarmasin juga ada makam-makam palsu yang kemudian juga dibongkar gitu kan. Karena ya itu tentunya itu sangat mengganggu suatu saat kalau dibiarkan kayak tadi itu nanti kasusnya. Dikhawatirkan seperti itu. Nah, yang uniknya makam-makam ini sebagian itu yang di Mojokerto itu kan keterangannya kalau yang di Detikcom itu mengatakan bahwa itu adalah ada seorang Habib dari Bogor, kemudian datang ke situ mengatakan bahwa ini ada makam A, B, C, D gitu. Jadi yang menginisiasi, yang membangun itu adalah Habib tersebut gitu kan. Dan sebagian ada yang mengatakan bahwa makam itu ada karena ada bisikan gaib mungkin melalui mimpi atau apa gitu kan. Katanya mimpi, kemudian bahwa di situ ada makam wali tertentu, maka dibangunlah makam itu. Padahal yang kalau seandainya dibongkar itu nggak ada apa-apanya juga di dalam itu. Nah, inilah yang kemudian apa namanya diagendakan oleh PWI mungkin itu ya, karena khawatir kalau dibiarkan nanti akan merubah sejarah bangsa Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman, dasar tadi yang saya katakan bahwa apa namanya timbulnya makam-makam palsu ini biasanya berdasar dari mimpi-mimpi orang-orang tertentu gitu. Saya punya pengalaman begini. Ada sebuah kelompok besar banget di dunia itu, dan saya pernah ikut di kelompok itu. Saya mungkin tidak perlu menyebut nama kelompok itu ya. Saya pernah ikut di gerakan kelompok itu, ya cukup lumayan lama lah gitu kan. Awal mulanya saya agak tertarik karena gerakannya itu dakwah, jadi tidak terkait dengan kelompok organisasi tertentu, karena urusannya adalah kita berdakwah, kita mengajak orang untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Hanya saja di kemudian hari setelah jauh gitu kan saya ikut ke dalamnya, ternyata ya sama sajalah oknum-oknumnya itu, entah ya dari pusatnya begitu atau tidak saya tidak tahu. Di tengah jalan itu saya hilang simpati saya karena ternyata sama saja. Jadi ya di ceramah-ceramahnya itu banyak yang oknum-oknum berceramah kemudian menyudutkan kelompok-kelompok tertentu gitu kan, yang mengatakan belum dapat hidayah, belum dapat petunjuk apa segalanya gitu kan. Menurut saya ini tidak tepat aja gitu kan. Menurut saya ini hanya pergerakan yang mau ikut ya ayo, nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Jangan menyudutkan orang tersebut belum dapat hidayah gitu kan. Ini kan kasihan banget gitu kayak menyudutkan. Akhirnya saya keluar dari kelompok itu gitu kan. Setelah itu tidak lama kemudian kelompok ini terpecah menjadi dua gitu kan. Kelompok ini terpecah jadi dua, ya gara-garanya apa ya, rebutan ini yang di atasnya itu, di atasnya rebutan uh, ibaratnya rebutan kekuasaan lah secara kasarnya gitu kan. Jadi yang satu ingin organisasi ini dengan tertib A, yang satu lagi ingin organisasi ini dengan tertib B gitu. Akhirnya organisasi ini pecah jadi dua kelompok. Satu saat saya itu didatangi oleh seorang di kampung saya, didatangi oleh petinggi pengurus lah istilahnya, pentolan-pentolannya dari kelompok itu, salah satu kelompok itu, gitu kan. Beliau mengatakan gini, intinya mengatakan itu bahwa kelompok saya ini yang udah terpecah, maksudnya yang udah terpecah dia kan ikut salah satu kelompoknya. Kelompok yang saya ikuti ini insya Allah kelompok yang benar gitu kan. Saya agak ketawa gitu kan. Hanya gara-gara perpecahan, perbedaan pandangan kemudian mengatakan satu benar satu salah itu ya menurut saya ndak elok juga lah menurut saya. Kalau sama-sama dakwahnya menurut saya sudah, kalau seandainya secara tertib nggak cocok ya tinggal
berpisah aja nggak apa-apa, yang penting gerakannya adalah dakwah gitu. Nah, kemudian dasar dari dia ucapkan itu adalah dia mengatakan bahwa ada seorang Habib yang ikut juga di kelompok saya itu, katanya kemudian dia bermimpi ketemu Rasulullah gitu kan, ketemu Rasulullah bahwa mengatakan bahwa sudah kelompok kalian inilah yang benar, mengatakan seperti itu menurut cerita Habib itu gitu kan. eh, eh saya kemudian karena saya itu termasuk orang yang gimana ya, yang ndak begitu ndak begitu terlalu percaya dengan cerita-cerita mimpi ketemu Rasulullah gitu kan, saya ndak begitu terlalu percaya. Maksudnya maksudnya gini teman-teman. Jadi kadang-kadang ada orang itu hanya ngaku-ngaku saja gitu untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Jadi dia mengaku, kan bisa saja kan dia mengaku, oh saya tadi mimpi ketemu Rasulullah gitu kan. Kemudian berkata bahwa ini kelompok inilah yang benar gitu kan. Ya kalau dasar ini yang dimaksud ya, saya sih tidak setuju kalau dasar seperti ini. Ya, seandainya ada orang sebelah sana juga nanti yang kelompok yang satunya misalnya nanti dia mengatakan bahwa mimpi ketemu Rasulullah dan mengatakan bahwa kelompoknya dia yang benar, itu gimana? Gitu kan. Nggak bisa dijadikan dasar itu menurut saya gitu kan. Nah, akhirnya ya saya putuskan untuk tidak ikut yang satu juga ikut yang satu gitu kan, ikut kelompok tersebut gitu. Di kemudian hari, waktu itu kan saya menganggaplah cerita mengatakan ketemu Rasulullah ini cerita mungkin tidak benar, yang dibuat-buat aja gitu kan mungkin. Nah, di kemudian hari ternyata kelompok yang ini juga yang katanya Habib ini bermimpi ketemu Rasulullah bahwa kelompok ini yang benar, ternyata pecah lagi jadi beberapa kelompok lagi gitu kan. Aduh, ini orang kadang-kadang kalau bahasa Sundanya itu ngawadul gitu mungkin ya gitu mungkin. Ya maksudnya gini teman-teman, jadi kadang banyak orang-orang itu yang mungkin dia disebut ulama oleh masyarakat sehingga apa dan seterusnya, kemudian mungkin dia merasa perlu untuk menjaga image-nya, kemudian bercerita dengan cerita-cerita fiksi tentang ketemu wali lah, ketemu nabi, ketemu Rasulullah dan seterusnya gitu kan. Dan itu mudah sekali bercerita seperti itu hanya untuk menguatkan apa yang jadi argumentasinya gitu. Masih ingat dulu waktu Pilpres itu ada seseorang di kelompok tertentu yang mengatakan bahwa saya sudah ketemu dengan Rasulullah, saya mimpi ketemu dengan Rasulullah gitu kan. Bahwa Rasulullah itu mengatakan bahwa sudah kelompok ini yang benar gitu kan. Aduh, ini sampai dibawa-bawa ke ranah politik itu mimpi ketemu Rasulullah itu. Ya, saya kembali ke makam tadi itu ya. Intinya seperti itu. Jadi pada intinya, jadi orang-orang yang punya kepentingan itu biasanya memframing karena dia itu basicnya itu agama ya, basicnya agama. Kemudian hal yang paling mungkin untuk memperkuat argumentasinya adalah dengan mengucapkan saya bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah kemudian mengatakan bahwa ini Dzurriyyah Nabi, ini bukan, ini kelompok yang benar, ini bukan gitu loh maksudnya. Teman-teman, jadi ketika mendengar cerita-cerita seperti ini sih, menurut saya jangan langsung dipercaya gitu kan, karena menurut saya mimpi-mimpi seperti ini uh, bukan hal yang satu bukan hal yang bisa dijadikan dasar hukum, kemudian satu bukan hal yang bisa diceritakan kepada halayak ramai. Bolehlah cerita kepada orang-orang dekatnya, gitu kan. Kalau sudah orang itu dengan bangganya bercerita kepada halayak ramai, kemudian ada kepentingan-kepentingan tertentu, maka bisa dicurigai bahwa ceritanya itu hanya halu belaka, hanya hayal belaka, gitu kan. Tapi ini pandangan saya, boleh sepakat, boleh juga tidak sepakat. Oke teman-teman, intinya apa yang dilakukan oleh PWLS menurut saya selagi itu masih dalam jalur
niatnya, agenda-agendanya masih lurus, yaitu untuk meluruskan sejarah bangsa ini, saya kira tidak ada kelirunya gitu kan. Tapi kalau sudah ditunggangi oknum-oknum yang punya kepentingan, ya itu sudah lain ceritanya. Oke teman-teman, kita tetap berdoa semoga bangsa Indonesia, negara Indonesia tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera. Kemudian dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, kemudian dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini. Kita tutup ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.